يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayyamul lati yahrumu fiha as-shawmu. Itu dia. Hari-hari yang diharamkan puasa. Yahrumus shawmu fi yaumil 'idaini wa ayyamit tashriqi wa shawmu yawmin aw yawmaini qabla ramadhana wa kadha shawmun nisfi tsani min sya'bana illa ayyuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu ma qablahu. As-shawmul makruhu karahata tahrimin huwa shawmu yaumi syakki. Al-ayyamul lati yahrumu fiha as-shawmu, hari-hari yang diharamkan puasa. Yahrumus shawmu, haram puasa, fi yaumil idaini, di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamit tashriqi, dan di hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa shaumu yaumin aw yaumaini qabla ramadhana, atau ada lagi yang diharamkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Wa kadza shaumun nisfi tsani min sya'bana, dan demikian juga diharamkan di sini berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Pertengahan kedua berarti tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, kecuali bertepatan dengan kebiasaan berpuasanya atau puasanya sebelum hari raya. Illa ayyuwafiqa, kecuali bertepatan adatan kebiasaan lahu bagi orang itu, aw yasilahu, atau sampai puasanya maqoblahu, sebelum hari itu. Sebelum hari itu, bukan sebelum hari raya. As-shawmul makruh karahata tahrimin, puasa yang dimakruhkan berupa makruh tahrim. Maksudnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Apa? Huwa shawmu yaumi syakki, yaitu berpuasa di hari keraguan, namanya hari syak. Hari syak itu tanggal berapa? Akhir Sya'ban. Apakah tanggal 29 atau tanggal 30, itu akhir Sya'ban, atau 28, 29, 30, namanya hari syak, hari ragu-ragu. Nah, di sini hari-hari yang diharamkan puasa. Kemarin kita dikit lagi
yang membatalkan puasa. Sama ini mah ya, puasa sunnah ataupun puasa wajib batalnya sama. Mau dia puasa sunnah atau dia mau puasa wajib batalnya sama. Yang kemarin itu antara lain memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ke dalam rongga badan daripada salah satu anggota-anggota badan yang ada rongganya. Ya maksudnya kemarin kita udah bilang rongga badan kita itu ada rongga dalam, ada rongga luar. Ataupun rongga badan kita yang membatalkan sesuatu masuk itu adalah lubang kuping, lubang mulut, lubang hidung, lubang kubul dan lubang dubur. Itu kalau lagi puasa sengaja memasukkan itu ke dalam 5 rongga itu. Dan juga yang bikin batal itu rongganya bukan rongga luar, tapi rongga dalam, rongga batin. Jadi kalau masuknya ke rongga batin batal, kalau masuk ke rongga luar enggak batal. Nah ini berikutnya adalah yang membatalkan puasa murtad. Naudzubillah, riddah. Riddah itu batal puasa. Lagi puasa siang-siang Ramadan langsung menyatakan dirinya keluar dari Islam, udah batal langsung. Sekalipun dia nggak makan, udah batal. Menyatakan dirinya keluar dari Islam. Naudzubillah, batal. Wal haidu, dan juga yang bikin batal puasa kita ini untuk perempuan, wal haidu yaitu haid, wan nifasu dan nifas, wal jima'u dan hubungan badan, dan istimna mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan tangan. Wal haidu, haid perempuan lagi puasa kemudian keluar darah haid, otomatis puasanya batal. Cuma ada aturan-aturan buat perempuan haid ataupun nifas, tapi ini lebih kepada haid. Kalau dia lagi puasa 1 hari atau beberapa hari, dia udah puasa di masa-masa suci, kemudian sedang dia puasa, taruh dia lagi puasa hari keberapa bulan Ramadan. Nah tiba-tiba zuhur dia lagi puasa, keluar darah haid, maka otomatis puasanya jadi batal. Maka pada saat itu disunnahkan makan juga yang cukup membuat menghilangkan dia lapar, makan dan minum segelas. Habis itu apa? Disunnahkan rusin puasa lagi. Jadi diwajibkan karena emang puasanya udah batal lantaran haid. Jadi dengan membatalkan itu ataupun dengan membuktikan bahwa dia itu batal puasanya, maka dia makan dikit, kemudian dia minum dikit. Setelah dia makan dikit dan minum dikit, maka dianjurkan, disunnahkan nerusin puasa, nerusin puasanya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Dan itu dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang puasa normal. Itu di hari itu, hari pertama dia keluar darah. Tapi tetap karena emang puasanya batal, konsekuensinya dia kudu wajib qadha nanti pada saat dia suci dari mulai hari dia haid. Itu buat perempuan yang sedang haid. Jadi antara lain ajarannya adalah setelah dia keluar darah haid, maka dia membatalkan puasanya dengan cara minum dikit dan makan, dan disunnahkan melanjutkan puasanya sampai maghrib. Jangan mentang-mentang haid apaan aja dicomot, tukang dagang dia geroin. Kalau orang dia haid udah itu hari pertama. Nah hari keduanya nggak disunnahkan untuk menahan, tetap ya normal, makan aja, minum aja. Cuman sunnahnya jangan kelihatan laki sama jangan kelihatan anak, biar supaya anak kita kagak ngelihat kita puasa. Kelihatannya mah kita puasa nih emak, ibu, tapi padahal dia nggak puasa, orang lagi haid. Cuman itu makannya, minumnya jangan di depan anak.
Ntar kalau dia makan di depan anak kita, kalau anak kita udah ngerti, kalau anak kita yang misalnya udah masa-masa dewasa, tapi kalau anak kita masih umur 15 tahun ke bawah, dia ngeliat emaknya makan, dia makan. Emang apa tuh lagi puasa makan? Lah ono emak makan tuh begitu, jangan. Kata emaknya, lah mama men. Ya udah kalau begitu saya juga men. Lah itu anak lelaki. Bukan untuk mama men apa? Udah itu jadi ribet. Makanya makannya jangan kelihatan anaknya. Di rumah jangan kelihatan anak sama suami, apalagi di luar. Di rumah aja jangan kelihatan laki, jangan kelihatan anak, ini pakai keluar puas. Apalagi itu misalnya ketika belanja menjelang akhir-akhir Ramadan, pada belanja pakaian, belanja buat lebaran, belanja makanan, warung bakso penuh sama perempuan iya pakai jilbab, udah begitu makannya ya makan bakso, ya isi emang warungnya ditutup, ntar beli esnya pakai dibungkus di plastik, dia makan, dia minum sembari jalan. Kita juga tahu dia lagi men, tapi itu jadi apa? Namanya tidak menghormati apa? Tidak menghormati Ramadan dan tidak menghormati orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu buat perempuan yang haid ataupun nifas. Berarti itu kalau emang pada dasarnya dia ketahuan udah men, malamnya ya udah, karena emang dia besok nggak puasa, ya larangan-larangan dia haid ya harus diikuti. Apakah dia terawihnya ataupun dia sholat wajibnya. Bagaimana kalau sahurnya? Ya sahurnya bangun dah, karena buat masakin suami ama anak gitu. Nah untuk hari berikutnya tetap tidak disunnahkan menahan puasa. Jadi yang disunnahkan menahan puasa itu adalah apa? Pada saat dia itu pertama kali keluar darah di bulannya. Ntar sucinya wajib puasa. Misalnya begini, dia sucinya seminggu setelah dia menjalani masa haid, malam dia masih ngerasain haid. Nah pada saat-saat sahur udah berhenti darah haid, kan sebetulnya dia harus mandi, tapi dia menunda mandinya. Dia udah tahu berhenti darah haid. Nah pada saat dia berhenti darah haid langsung niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Niat sekalipun belum mandi haid, udah langsung dia masak, langsung dia makan sahur. Habis makan sahur subuh. Nah pas adzan subuh, setelah adzan subuh baru udah dia mandi haid. Kalau emang dia pengennya mandinya setelah subuh, dan tetap puasanya wajib puasa karena darahnya udah berhenti apa? Udah berhenti pada malam jam 3-an. Ngerti nggak ibu-ibu? Ngerti nggak? Woi, lah pada mengapa aja? Berhenti nggak? Ngerti nggak? Ini kalau misalnya darahnya udah berhenti suci misalnya malam jam 3, itu wajib niat. Biar kata dia mandinya belakangan, kemudian dia pengen mandinya habis subuh, terus lanjutin puasa. Mandinya habis subuh, kemudian setelah dia mandi suci dari haid, dia sholat subuh, langsung puasa. Karena pada dasarnya dia udah berhenti darahnya. Beda dengan sholat. Kalau sholat mah jangan sholat dulu sebelum dia mandi. Tapi kalau puasa, biar kata dia belum mandi, nggak apa-apa, terusin puasanya, bahkan wajib. Karena apa? Pada dasarnya darahnya udah berhenti, tinggal dia belum mandi aja. Itu buat yang perempuan haid. Sama dengan laki-laki ataupun sama dengan orang yang junub pada malam hari. Ketika dia malam hari junub, kemudian dia kesiangan bangunnya jam 6. Berarti kan dia belum mandi junub, dia kagak sahur. Bagaimana dia? Puasanya batal kagak? Kagak. Dia langsung aja mandi junub jam 6. Habis dia mandi junub jam 6, sholat subuh, terus puasa. Karena apa? Karena hubungan badannya itu malam hari, bukannya subuh. Jadi itu tetap puasanya sah, wajib berpuasa.
karena hubungan badannya malam, atau karena junubnya malam sebelum masa-masa terbit fajar atau sebelum masa-masa subuh. Itu jadi perempuannya sama dengan orang yang dalam posisi punya hadas besar tapi lupa mandi sampai mandinya dia jam 6. Batal puasanya? Kagak batal puasanya. Cuman dia lupa mandi aja, maka wajib mandi kemudian melanjutkan sholat subuh dan lanjutkan puasanya. Kemudian juga yang bikin batal puasa wal jima'u, jima, hubungan badan. Naudzubillah, hubungan badan bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Itu juga kita udah sama-sama tahu. Kalau kita sengaja-ngaja bulan puasa kita hubungan badan, maka kudu membayar kifarat. Berapa kifaratnya? Memerdekakan budak. Budak kagak ada, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Syahroini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut untuk orang yang hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia kagak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan fakir miskin berapa? 60 orang fakir miskin. It'amu sittina miskinan, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Dan itu kifaratnya namanya kifarat tartib. Kifarat tartib itu adalah urutan pertama dulu kerjain. Kalau urutan pertama kagak kuat, maka dia harus melaksanakan yang kedua. Jadi laksanakan urutan pertama. Jadi begini, kalau ada orang yang sengaja-ngaja hubungan badan di bulan Ramadan suami istri, maka dia itu terkena hukuman membayar satu buat laki-laki dan perempuan qadha. Qadha karena puasanya batal. Yang kedua membayar kifarat. Siapa yang bayar kifarat? Laki-laki apa perempuannya? Lakinya apa bininya? Yang bayar kifarat, ya, yang masyhur yang kita pakai pendapat yang membayar kifarat cukup suaminya aja. Kalau istrinya nggak usah, istrinya cukup membayar qadha. Kalau suaminya membayar qadha plus kifarat. Qadha sehari, kifarat 2 bulan berturut-turut puasa. Coba dulu bayar kifaratnya, dapat 2 hari, dapat 3 hari, romannya dia kagak kuat, baru ngasih orang fakir miskin 60 orang fakir miskin. Jadi jangan serta-merta langsung dia membayar anak miskin ataupun orang fakir miskin 60 fakir miskin, nggak bisa. Kudu puasa dulu 2 bulan. Kecuali kalau dia kagak kuat menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut, dapat beberapa hari, dapat 10 hari dia kagak kuat, maka baru kayaknya saya kagak kuat nih. Ya udah dah, saya kudu membayar orang fakir miskin. Itu caranya begitu, cara membayar kifarat. Itu konsekuensi orang yang hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Ada begini. Daripada gua bayar kifarat, gua minum dulu, saya makan dulu. Dia makan atau dia minum segelas, habis dia minum dia hubungan badan. Kena nggak kifarat? Kena nggak kifarat? Nah, kagak kena kifarat. Jadi tetap dia cuma kenanya batal puasa sehari, cuma dosanya sama. Karena dia sengaja pengen hubungan badan dengan cara membatalkan puasa minum. Nah, apakah dia kena kifarat? Yang bikin dia batal puasa mah bukannya hubungan badannya. Yang bikin dia batal puasa itu adalah apa? Makan atau minumnya. Setelah dia makan dia hubungan badan. Maka ketika itu pula hubungan badannya dia tidak terkena kifarat. Tapi apa? Dosanya sama. Itu kalau masuk neraka, katanya masuk neraka. Masuk nerakanya emang kagak dibakar sama api langsung. Itu orang begitu, kalau masuk neraka kagak dibakar api langsung, cuman dibakarnya apa? Dimasukin tong, digelindingin di dalam api neraka gitu. Kan kagak kena api. Itu cara itu nanti seksanya begitu. Orang yang sengaja-ngaja buka puasa, orang yang sengaja-ngaja di bulan Ramadan pengen hubungan badan dengan cara minum atau makan dulu, habis minum dan makan dia hubungan badan, kagak kena kifarat. Dosa besar. Sama dengan itu. Jadi jangan, emang kagak ada malam, romana kagak tahan banget. Tunggu malam dikit ngapa? Kagak, romana kagak nahan banget. Nah, ini orang yang ya naudzubillah, jangan sampai dah. Karena emang begitu besarnya dosa hubungan badan.
sampai puasa kifaratnya 2 bulan ataupun puasa kifaratnya bayar 60 orang fakir miskin. Haji juga sama, lagi haji dia dalam keadaan pakaian ihram, dia hubungan badan, udah hajinya kagak sah, bayar onta, kudu balik lagi nanti, tuh begitu. Kalau yang lain mah kagak, dia kagak wukuf di Arafah misalnya, emang bener hajinya kagak sah, dia kagak kena bayar onta. Tapi kalau orang hubungan badan, lagi puas, lagi haji, lagi ihram, nah itu dia udah bukan hanya hajinya sah dan hajinya rusak, dia juga kudu membayar denda, membayar dam dengan menyembelih seekor onta, dan batal hajinya, wajib balik lagi. Itu saking besarnya dosa hubungan badan dengan suami ataupun dengan istri. Wal istimna'u, dan juga yang berikutnya adalah puasa kita bisa jadi batal dengan sebab mengeluarkan sperma dengan sengaja atau dengan tangan. Itu hukumnya membatalkan puasa kita. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan yang paling utama itulah yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja, kemudian murtad, kemudian haid, nifas, hubungan badan, dan istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Terus ada pertanyaan, kenapa perempuan kagak kena bayar kifarat hubungan badan sementara suaminya aja? Yaitu secara logika, secara akal, perempuan nggak mungkin dia bayar kifarat, karena setiap kali dia bayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia itu pasti akan mengalami namanya haid. Jadi nggak mungkin dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi yang kena hukuman adalah apa? Si laki-lakinya saja. Bahkan ada bahasa, biar kata yang maksa perempuan, yang masak istrinya, ayo bang, beresan. iya ayo kita begini, kata lakinya, kagak mau, jangan, kita lagi puasa, dipaksa sama bininya. Artinya akhirnya jadi hubungan badan, tetap yang kena kifarat mas suaminya. Dan itu semua-muanya ini adalah dengan sengaja. Dengan sengaja. Memasukkan sesuatu dengan sengaja, muntah dengan sengaja, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan badan dengan sengaja, kemudian apalagi, ya semuanya mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau kagak sengaja, puasanya batal nggak? Kagak. Kagak sengaja maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya kagak sengaja? Enggak sengaja. Enggak sengaja itu bukan lupa doang. Enggak sengaja itu dipaksa dan lupa. Maksudnya dipaksa, dia lagi puasa, dipaksa sama orang. Lu puasa bulan Ramadan, saya lagi puasa. Lu buka enggak? Sekarang nih siang, gua kasih air, lu buka enggak? Ah, nggak bisa, saya lagi puasa. Kalau lu nggak buka, kalau lu nggak minum, gua bunuh, gitu. Atau saya ancam keluarga ente, kalau ente nggak buka, kalau ente nggak makan, coba makan. Akhirnya apa? Dengan terpaksa, berarti kan namanya kagak sengaja. Dia makan atau dia minum di depan orang yang maksa, di depan penguasa ataupun di mana di daerah minoritas muslim misalnya ada begitu, dipaksa dia untuk berbuka siang hari Ramadan. Urusannya kalau dia nerusin puasa, nyawanya terancam atau nyawa keluarganya terancam, maka pada saat itu dia boleh apa? Makan dan minum. Makan dan minumnya kelihatan nama orang itu, dia makan dan minum, namanya orang ini makan tidak sengaja. Maksudnya tidak disengaja di sini adalah dipaksa. Bagaimana puasanya? Puasanya kagak batal. Yang penting dia ngelihat, akhirnya makan. Dia tetap niat tidak batalkan puasa, makan dan minum. Kata orang itu, wah iya, gua percaya lu lagi puasa. Pergi lagi tuh orang. Orang itu pergi, terusin puasa. Batal? Kagak. Cuman jangan ngarep besok orang itu kagak datang lagi ya. Jangan ngarep minta datengin lagi, dipaksa lagi. Udah itu yang jelas mah udah. Kalau seandainya itu namanya tidak sengaja. Jadi tidak sengaja itu bisa dipaksa, bisa lupa. Nah kalau lupa udah umum. Kita lagi makan, kemudian lagi enak-enak. Biasanya orang lupa puasa itu apa? Orang lupa puasa itu biasanya pada hari-hari pertama.
Biasa pagi-pagi bikin kopi, begitu bangun tidur. Dapat hari pertama pagi-pagi bikin kopi, udah begitu bikin kopi kebenaran ada pisang goreng 2, dia gado aja pisang goreng sembari minum. Nah kemudian pas lagi enak-enaknya makan pisang goreng sama ngopi, bininya lah, "Bang, emang kagak puasa?" Astagfirullahaladzim, gue lupa. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Biar kata pisang goreng udah 2 habis. Udah pisang dia habisin sama ngopi. Kalau kata bininya, "Bang, emang abang kagak puasa?" Astagfirullahaladzim, gua lupa. Kopi baru 2 seruputan, masih banyak airnya. Udah, jangan diminum lagi. Kalau kata dia, "Lah tanggung, minum aja dikit lagi dia minum." Itu yang bikin dia batal. Karena yang dia ingat itu dia lebihnya. Yang dia kagak ingat tadi yang dibilangin sama bininya. Yang dia ingat itu yang bikin batal. Nah makanya itu semua bahasa yang sengaja ataupun maksudnya tidak sengaja itu bisa lupa, bisa terpaksa atau dipaksa oleh seseorang untuk membatalkan puasanya, dan itu tidak membatalkan puasa. Ukuran makannya ya para ulama ada yang berbeda pendapat. Pokoknya sebanyak dia makan, kalau dia lupa kagak batal. Tapi ada juga kalau ukurannya sekira-kira melebihi kadar banyak, melebihi kadar normal. Dia makan dapat sepiring, nambah 2 piring. Dibilangin sama Mbak, "Lah, Bapak nggak puasa?" Astagfirullahaladzim, udah 2 piring. Batal apa enggak itu? Nah itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak. Udah 2 piring lupanya. Nah tapi kalau sepiring mah kagak masalah, masih normal namanya. Tapi kalau udah 2 piring udah kebangetan banyak. Nah itu begitu ke mana? Udah kalau begitu batalin aja dah, kita qadha aja nanti tahun depan, atau kita qadha aja nanti di luar bulan Ramadan. Jadi sekalipun lupa, dilihat lupa makannya sebanyak apa dia lupa gitu. Ya tapi ada juga mengatakan biar kata banyak juga kalau lupa kagak apa-apa. Nah itu bahasa yang batalkan puasa itu adalah semua yang dia ingat dan disengaja. Tapi kalau dia tidak ingat ataupun lupa ataupun dipaksa, maka dia batalin puasanya, maka puasanya tidak membatalkan dia. Lanjutkan terus. Artinya dia buka lantaran dia kagak tahu. Jelas sampai sini? Ya, jelas. Nah, adapun hari-hari yang dilarang puasa, ya kita udah sebutkan tadi. Haram puasa itu yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang nazar, "Saya nazar kalau penyakit saya sembuh, saya pengen puasa 2 hari, tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal." Dia nazar. Kan nazar wajib dibayar, wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya itu puasanya hari raya, kagak apa-apa, kagak dibayar. Karena apa? Karena puasa hari 1 Syawal dengan tanggal 10 Dzulhijjah yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha hukumnya haram. Tidak ada nazar melaksanakan sesuatu yang haram. Pokoknya udah haram puasa 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau bahasanya tanggal 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah haram puasa. Biar kata kuat banget dia puasa, nggak ada. Udah jangan puasa pada hari itu. Kenapa kita dilarang berpuasa pada hari itu? Kita udah tahu bersama bahwa itu adalah hari raya, hari makan, hari orang-orang miskin makan, hari kita makan. Pada hari-hari makan kita jangan berpuasa, makan bersama-sama orang miskin, dan itu disebut dengan hari raya. Makanya Jumat kita kagak boleh puasa sendiri hari itu. Ada orang pengen puasanya Jumat doang, setiap bulan dia puasanya Jumat, maka dia kena hukum makruh puasa, bahkan bisa jadi haram. Kenapa Jumat kagak boleh puasa sendirian? Karena Jumat itu hari raya. Kecuali kalau dia itu puasanya Jumat Sabtu ada temennya, atau Kemis Jumat, maka hukum berpuasa pada hari Jumat bukan makruh, bahkan bisa besar pahalanya dibanding kita berpuasa di hari lain. Itu kalau ada temennya Kemis Jumat atau Jumat Sabtu. Tapi kalau kita puasa Jumat sendirian, maka tidak menjadi mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena hari Jumat itu
Kenapa kita dilarang puasa Jumat? Karena hari Jumat hari raya. Sama dengan 1 Syawal, sama dengan tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Semuanya itu hari raya, maka kita dianjurkan untuk makan. Berbagi rasa dengan orang-orang fakir untuk makan bersama. Itu Jumat dan hari raya. Begitu juga kita kagak boleh, kalau ada orang nanya, habis nisfu emang kagak boleh puasa sunnah? Iya, karena emang ada larangan yang kita puasa sunnah habis nisfu, kecuali kalau emang nisfu Sya'ban maksudnya, kecuali kalau dia udah puasa Senin Kemis, hari Seninnya tanggal apa? Hari Seninnya tanggal 11, hari Kemisnya berarti tanggal berapa? Tanggal 13, tanggal 14. Misalnya dia puasa misalnya apa? Hari Seninnya jatuhnya tanggal 14. Hari Seninnya jatuhnya tanggal 14. Berarti kalau hari Senin jatuh tanggal 14, berarti hari Kamis jatuhnya tanggal berapa? Tanggal 17. Kan 17 udah lewat nisfu Sya'ban. Puasa Kamis nggak apa-apa, terusin. Senin Kemis, setelah itu dianjurkan ya udah nggak usah Senin Kemis lagi. Itu kalau buat orang yang rutin puasa sunnah. Kalau yang kagak biasa-biasa puasa sunnah, udah jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Begitu juga kalau dia puasa sunnah yang lainnya, sebaiknya kalau selesai nisfu Sya'ban udah dalam rangka apa? Menguatkan badan untuk siap-siap kepada yang lebih wajib lagi, yaitu puasa Ramadan. Itu anjurannya. Sekalipun memang Nabi kita puasanya puasa sunnah, yang paling banyak dilakukan Nabi puasa sunnah itu puasa bulan apa? Bulan Sya'ban. Nabi kita puasa sunnah paling banyak di antara bulan-bulan lain itu adalah bulan Sya'ban. Jadi kata sahabat, maro'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara sauman min yaumi Sya'ban. Saya tidak pernah menyaksikan Nabi kita puasa sunnah lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Itu begitu. Jadi kalau kita pengen puasa sunnah dari awal-awal masuk Sya'ban melewati nisfu Sya'ban kagak apa-apa kalau dia rutin rajin puasa sunnah dari awal-awal kemarinnya. Dari bulan Rajab dia puasa sunnah, dari bulan sebelum Jumadil Akhir dia rajin puasa sunnah, ketemu Sya'ban terusin aja puasa sunnahnya. Tapi nanti hati-hati, nanti jangan sampai mentok di akhir Sya'ban. Pokoknya 10 Sya'ban udah jangan puasa lagi dah. Tanggal 20 Sya'ban menjelang Ramadan, nanti bisa ketemu hari Syak namanya. Hari Syak itu puasa ragu, hari ragu. Apakah akhir Sya'ban atau awal Ramadan? Maka jangan puasa pada hari itu. Udah batalin aja dengan cara tidak usah puasa sunnah mulai dari tanggal 20 Sya'ban. Itu sekali lagi buat orang yang rajin puasa sunnah. Kalau yang lempengan pengen puasa sunnah, habis nisfu Sya'ban dia pengen puasa, mendingan jangan. Nanti aja mulai puasa sunnahnya setelah apa? Setelah Idul Fitri. Rajinin puasa sunnahnya. Jelas sampai sini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya silakan. Tadi nih kita puasa sekarang kemarin nih tahun ini kita belum ganti sampai ketemu tahun lagi kita kan bayar fidyah saja. Tetap puasa kita ganti juga kan tadi ya? Iya. Dia tetap ganti tetap ya. Iya. Makanya ya nanti ada yang dibolehkan untuk tidak puasa. Yang boleh bayar fidyah atau yang kena kewajiban bayar fidyah itu dengan tidak membayar qada Ramadan itu hanya orang tua yang sudah dinyatakan tuanya dan orang sakit yang sudah dinyatakan tidak bakalan sembuh dari sakitnya. Itu ukurannya. Orang tua emak kita umurnya 80 tahun, nggak apa-apa dia nggak puasa Ramadan. Tapi kudu diganti dengan fidyah. Berapa hari dia kagak puasa? Berarti sebanyak itu dia kudu membayar kepada fakir miskin. Ya udah, target kita satu mud itu udah target kita ukuran 2 liter beras. Nah begitu juga untuk orang yang sakitnya kagak bakalan baik. Sampai kapan juga udah divonis sama dokter sakitnya kagak baik-baik. Kalau dia puasa tambah parah sakitnya, maka dia udah nggak usah puasa. Tapi apa? Kudu diganti dengan bayar fidyah atau bayar mud. Udah itu aja. Selain itu wajib qada
selain itu wajib qadha puasa. Nah kemudian ada orang perempuan ataupun laki-laki yang belum sempat bayar puasa Ramadan tahun kemarin, apa ketemu Ramadan berikutnya, tetap dia wajib qadha Ramadan plus fidyah. Fidyahnya berapa? Yaitu tadi, kalau dia kagak puasanya berapa? Kalau dia kagak puasanya 2 hari, berarti sehari dia kudu bayar 2 liter beras plus qadha Ramadannya. Jadi kalau keburu Ramadan tahun ini nggak ketemu Ramadan berikutnya, cukup qadha aja. Tapi kalau ketemu Ramadan berikutnya kemudian dia sampai belum bayar, maka dia kudu bayar qadha plus Ramadan plus bayar fidyah. Tetap Ramadannya mah dia bayar nggak diganda. Misalnya begini, ada orang kagak puasa Ramadan kemarin 5 hari, sampai ketemu Ramadan tahun ini kagak kebayar juga 5 hari. Jadi Ramadan berikutnya, maka dia tetap 5 hari bayarnya. Ramadan berikutnya dia full puasa, maka dia tetap qadhanya 5 hari. Cuman apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Berapa? 5 kali 2 10 liter. Kasih 5 orang fakir miskin sarang 2 liter gitu. Kenapa 5? Kenapa 5? Karena dia puasanya nggak puasanya 5 hari. Kalau dia nggak puasanya 10 hari, 10 kali atau 10 orang fakir miskin, begitu, tergantung banyaknya orang, ya tergantung banyaknya dia kagak puasa. Ustaz, Iya. biasanya orang kita itu terkadang ada pemahaman ketika dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan wajib, maka dia mengkodenya di bulan lain, di bulan lain dengan dibarengi puasa sunnah. Oh iya. Oh iya. Jadi begini, sebaiknya membayar qadha itu jangan berbarengan dengan puasa sunnah. Misalnya kebenaran dengan haji, dengan hari Arafah dan Tarwiyah, misalnya Tarawiyah dan Arafah, atau ya dia puasanya barengin dengan Senin Kemis. Itu bagaimana hukum mengqadha dibarengin dengan puasa sunnah? Niatnya 2. Kagak ada bahasan niat 2. Kalau qadha ya qadha, kalau puasa sunnah ya puasa sunnah. Jadi misalnya begini, saya besok bayar qadha Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, udah. Nah kebenaran jatuhnya hari Senin, maka qadhanya terbayar, dapat puasa qadha di hari Senin, maka dia akan dapat fadilah puasa Senin. Gitu aja. Jadi jangan niat saya besok niat qadha Ramadan dengan puasa sunnah Senin. Saya niat qadha Ramadan berbarengan dengan puasa Kemis sunnah. Itu kagak dapat. Bisa jadi salah satunya batal, bisa sunnahnya yang batal, bisa apa? Qadhanya yang kagak diterima. Karena niatnya 2. Niatnya cukup 1 aja. Tapi di hari yang disunahkan puasa. Dengan demikian qadhanya kebayar, fadilah puasa sunnahnya dapat. Misalnya nggak apa-apa dia pengen, ya dia perhitungan dah. Besok hari Arafah, waduh besok puasa Arafah ya. Saya mah qadha aja dah. Saya niat qadha Ramadan esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Kebenaran jatuhnya tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dengan demikian qadhanya terbayar, puasa Arafahnya insya Allah dia dapat. Cuman jangan di ngomongin niat dua. Niat qadha dan niat puasa sunnah. Dijatuhin qadhanya di hari disunnahkan puasa. Dijatuhkan qadhanya di hari sunnah puasa. Gitu. Tetap niatnya 1. Itu kalau emang dia pengen gabung dapat 2 pahala. Tapi tetap yang paling cakep apa? Qadha lain, sunnah lain harinya. Qadha hari lain, sunnah hari lain. Itu yang paling cakep. Ini kalau dia pengen digabung qadha dengan sunnah. Kagak dapat. Kalau dia gabung niat bisa jadi batal salah satunya. Sekarang saya kasih contoh begini. Khatib Jumat dia 1 rukun dibikin 2. 1 rukun dibikin 2 niat. Misalnya apa? Apa yang 1 rukun dibikin 2 niat? Misalnya Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, misalnya. Atau kan rukun khutbah ada 5. Hamdalah, apalagi? Sholawat, wasiat takwa, doa dengan apa?
ayat Quran. Doa dengan ayat Quran. Nah, wasiat takwa digabung dengan pembacaan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala ya ayyuhalladzina amanu fa nasu. Hah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah. Sepanjang khutbah itu dia kagak baca ayat Quran. Dan wasiat takwa dia tidak sebutkan. Jadi begini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu kan, nah udah dia baca khutbahnya. Setelah itu begitu juga ayat takwanya. Kita tanya, Bapak enggak baca wasiat takwa? Tadi sudah saya baca. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Lah ayat Qur'annya mana? Itu juga sekalian. Katanya sekalian digabung ayat Quran dengan wasiat takwa, maka bisa batal khutbahnya. Jadi nggak bisa satu rukun dibikin dua. Tetap niatnya berapa? Harus satu rukun, satu kelakuan, satu perbuatan sama. Jangan dibarengin. Ya wasiat takwa, ayat Quran, ayat Quran. Kalau dibikin satu bisa batal khutbahnya. Gitu maksudnya. Jelas ya? Iya. Ini masalah bacaan wirid misalnya. Itu kan ada setelah itu ada birahmatihi, ada yang baca wakiramihi, ada yang baca wakiramihi, ada yang baca wakiramihi. Yang wirid yang mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haq itu. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut, itu dia. Wa 'alaiha wa biha nubatu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Yang benar wa karamih. Kalau ada orang baca wa karamih salah. Jangan baca panjang. Birahmatillahi ta'ala wa karamih, bukan wa karamih. Jangan. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Wa karamih pendekin. Enggak ada wal karamih, kagak ada. Harus dipendekin. Wa karamih. Saya buka di YouTube satu ada. Namanya dia bacanya wakiromi. Ya enggak ada wakiromi. YouTube semuanya enggak semuanya YouTube bener. Ya hati-hati. Ya. Hati-hati makanya. Wakiromi. Iya, wakiromi. Itu yang bener wakiromi di mana? Di YouTube. Lihat dulu ustadznya siapa. Udah wakiromi apa kiromi? Wakaromi aja salah. Wakaromi, ya itu insya Allah wakaromi itu sigotnya masdar. Kalau dia pengen wakaromi bukan wakaromati, itu baru bisa bener wakaromatih pakai tak marbutoh dengan hak dengan domir. Jadi jangan baca, ibu-ibu juga suka ada wakaromi, bukan wakaromi tapi wakaromi, pendekin gitu. Dia banyak juga YouTube itu masalah ya YouTube. Yang pertama mau aja tuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada baca nabi. Iya, jangan 'alan nabi, jangan kagak ada haknya nabi. Nabi 'alan nabi, iya banyak gitu ya. Jadi nabi. Boleh kita, ya bener, ketika ada masalah kita baca di situ ataupun kita dengar di video begini boleh dipermasalahkan di sini. Kan begini, ada orang, lu ngapa kagak ngaji di Mukhlisin setiap malam Kamis? Lah, gua mah nggak perlu ngaji, gua udah buka YouTube aja. Kan begitu ya? Atau udah gua ngaji di TV aja, banyak ustaz di TV. Sepanjang dia ngajinya sama gituan, apa katanya? Kata ulama, man la syaikhalahu fa syaikhuhu syaitonun. Orang yang ngaji kagak pakai guru, gurunya setan. Itu dia. Orang yang ngaji kagak pakai guru, gurunya setan. Apa kata setan? Bener, bagus. Padahal mah ambak-ambakan, dibagus-bagusin aja sama setan. Bagus. Makanya mengaji yang perlu mah begini modelnya. Jadi harus ada usaha namanya, gitu. Ya jelas? Apa?
Katanya pernah dengar kalau misalkan pondok sholat pondok puasa itu nggak boleh hari Sabtu. Mengkodok Pondok puasa nggak boleh hari Sabtu katanya sama kayak orang yang nggak ada pasangannya. Oh, kalau mengkodok puasa, emang ada juga yang mengatakan di antara yang dimakruhkan puasa itu banyak sih emang Jumat atau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Tapi yang masyhur di kita, udah itu yang penting hari tasyrik, udah jangan puasa, kemudian hari Jumat. Dan kalau emang perlu kodok juga jangan setelah nisfu Sya'ban. Paling cakep itu sebelum nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau saya mengkodok Sabtu? Kagak apa-apa. Emang kenapa orang pakai bilang kodok Sabtu kagak boleh? Karena itu lempengan duit banyak. Duit banyak dia pengen makan bakso. Lempengan duit banyak gajian kan ya. Oh, gue lagi puasa, makanya jangan Sabtu. Begitu mungkin kagak bolehnya. Sabtu habis gajian pengen makan bakso. Gitu. Iya. Jadi ya itu kan itu yang makanya udah ya emang sih ada yang mengatakan hari Sabtu itu hari raya orang Yahudi, itu hari rayanya orang namanya Sabat. Sabat itu bahasa Inggrisnya Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Nah itu tapi udah nggak berlaku seperti itu. Yang penting jangan Jumat aja gitu. Ya Sabtu kodok nggak apa-apa. Kodok aja udah Sabtu nggak apa-apa. Nah itu dia. Emang apa Sabtu kagak boleh kodok? Banyak kondangan. Gua lempengan makan lagi puasa. Itu makanya jangan, yang bener juga emang. Jangan kodok Sabtu banyak kondangan. Bener ya. Bener itu dia bener. Ya. Itu tadi kita bilang kalau dia puasa Jumat sehari kagak ada temennya, kagak puasa Kemis, kagak puasa Sabtu, maka dia puasa Jumat dimakruhkan. Artinya dimakruhkan, cuman dia dapat lapar sama haus doang, kagak ada pahalanya. Kecuali kalau dia puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa kagak. Kemis puasa, Jumat kagak. Sabtu puasa, Ahad kagak. Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak ada masalah. Karena Jumat itu ada temennya. Puasa Nabi Daud. Pokoknya itu tadi saya bilang, jangan puasa sendirian hari raya. Hari Jumat itu sama dengan hari raya. Jelas ya? Jangan. Gue pengen dapat puasa gede, pahalanya hari Jumat aja dah. Nggak bisa. Nggak di alam sama Allah. Nggak di alam sama Allah. Itu bahasa bener nggak di alam. Gua nggak kasih pahala lu puasa Jumat sendirian begitu. Ya jelas ya. Iya itu jadi jangan kodok Sabtu karena Sabtu itu banyak kondangan. Makan urusannya. Bener ya. Ya wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله يا رب بالمصطفى